bareng Siro. Iya, oke. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan belajar kita. Episode yang lalu kita telah bahas Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW. Nah, pada episode kali ini kita akan teruskan ke ayah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah. Oke teman-teman, sebelumnya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal dan mohon untuk bisa subscribe agar tetap bisa mengikuti Sirah Nabawiyah ini. Kita belajar bareng Sirah Nabawiyah secara berkelanjutan. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tema berikutnya, yaitu ayah Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Abdullah adalah bapak dari Nabi Muhammad SAW. Ibundanya adalah Fatimah binti Amr bin Aiz bin Imron bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah. Abdullah adalah anak dari Abdul Muthalib yang paling bagus dan yang paling dicintainya. Abdullah inilah yang mendapatkan undian untuk disembelih dan dikorbankan sesuai dengan nazar Abdul Muthalib. Ringkasnya, setelah anak-anak sudah berjumlah 10, anak-anaknya sudah berjumlah 10, dan tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia memberitahukan nazar yang pernah diucapkan ketika menangani sumur Zam-Zam kepada anak-anaknya. Ternyata mereka semua patuh. Kemudian dia menuliskan nama-nama mereka di anak panah untuk diundi, lalu diserahkan kepada patung Hubal. Setelah anak-anak panah itu dikocok, maka keluarlah nama Abdullah. Kemudian Abdul Muthalib menuntun Abdullah sambil membawa parang berjalan menuju Ka'bah untuk menyembelih anaknya itu. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu dari Bani Makhzum dan saudaranya Abu Thalib. Abdul Muthalib yang kebingungan dan berkata, "Kalau begitu apa yang harus kulakukan sehubungan dengan nazarku ini?" Mereka mengusulkan untuk menemui seorang dukun. Maka dia pun menemui dukun perempuan itu. Sesampai di tempat dukun itu, dia diperintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambahi lagi dengan 10 ekor unta hingga Tuhan ridho. Jika yang keluar adalah nama unta, maka unta-unta itulah yang disembelih. Kemudian dia keluar dari tempat dukun perempuan itu dan mengundi antara nama Abdullah dan 10 ekor unta. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Maka dia menambahi lagi dengan 10 unta. Setiap kali diadakan undian berikutnya, maka yang keluar adalah nama Abdullah, hingga jumlahnya mencapai 100 ekor unta. Baru yang keluar adalah nama unta. Daging-daging unta tersebut dibiarkan begitu saja, tidak boleh dijamah oleh manusia maupun binatang. Tebusan pembunuhan memang berlaku di kalangan Quraisy dan bangsa Arab adalah 10 ekor unta. Namun setelah kejadian ini jumlahnya berubah menjadi 100 ekor unta yang juga diakui Islam. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, "Aku adalah anak 2 orang yang disembelih." Maksudnya adalah Ismail alaihissalam dan Abdullah. Kemudian
Abdul Muthalib menikahkan anaknya yaitu Abdullah dengan Aminah binti Wahab bin Abdumanaf bin Zuhrah bin Kilab, yang saat itu Aminah dianggap sebagai wanita yang paling terpandang di kalangan Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukannya. Karena bapaknya adalah pemuka Bani Zuhrah, Abdullah hidup bersamanya di Mekah. Namun tidak lama kemudian Abdul Muthalib mengutusnya pergi ke Madinah untuk mengurus kurma. Ternyata Allah menakdirkan dia meninggal di Madinah dan dikuburkan di Darun Nabighah Al-Ja'di pada umur 25 tahun. Menurut pendapat mayoritas pakar sejarah bahwa Abdullah meninggal dunia sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa Abdullah meninggal dunia 2 bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Warisan yang ditinggalkan oleh Abdullah adalah berupa 5 ekor unta, sekumpulan domba, dan pembantu wanita Habsyi yang namanya adalah Barokah dan berjuluk Ummu Aiman. Dialah wanita pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai Abdullah, bapak dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk pembahasan selanjutnya itu kita masuk ke kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di episode selanjutnya ya teman-teman. Untuk episode kali ini kita cukupkan sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.